Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nuraini dari kelas 10 TKP 1 akan menjelaskan tentang materi operasi lintas laut Banyuwangi, Bali. Baik, di sini operasi lintas laut Banyuwangi, Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia, dengan dimulai kedatangan Belanda dengan membonceng sekutu yang mendarat di Bali pada tanggal 3 Maret 1946. Latar belakang terjadinya operasi lintas laut Banyuwangi, Bali. Yang pertama, Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI. Yang kedua, Bali juga dapat dijadikan penghubung ke arah Australia. Baik, selanjutnya, tujuan operasi lintas laut Banyuwangi, Bali melakukan konsolidasi dan mengatur penggabungan dengan para pemuda dan rakyat Bali yang pada saat itu Pulau Bali sudah diduduki Belanda. Kronologi operasi lintas laut Banyuwangi, Bali yaitu Letjen Urip Sumoharjo di Markas Besar TRI Yogyakarta memperkuat TRI Sunda kecil karena makin lemahnya kekuatan TRI Sunda kecil di Bali dengan memberikan bantuan senjata dan amunisi kepada I Gusti Rai yang memimpin pasukan M. Pasukan M juga dilengkapi pasukan sandi yang disebut CIS atau Combat Intelligence Section. Lanjut, Maret pada tahun 1946 dipersiapkan pasukan tempur yang terdiri dari 3 kompi untuk pasukan Belanda. Yang pertama, Angkatan Laut pimpinan Waroka yang mendarat di pantai Geroga dan Celuk Bawang. Kedua, Angkatan Laut pimpinan Kapten Markadi yang mendarat di antara Copel dan Candi Kusuma. Yang ketiga, Angkatan Darat pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang mendarat di pantai Yeh Kuning. Pasukan diberatkan dari Muncar Banyuwangi pada malam hari dengan sasaran daerah Kuning dan terus ke Munduk Malang. Dalam penyebarannya di tengah laut dipergoki patrol Belanda dan langsung menembaki pasukan Ngurah Rai. 4 April 1946, malam hari pasukan M berangkat dari Pelabuhan Banyuwangi dengan berkuatan 4 peleton. Sasarannya mendarat di daerah Candi Kusuma. Pasukan M dipergoki 2 motorbot Belanda. Terjadilah pertempuran laut dengan taktik menempel pada motorbot Belanda. Pasukan M sulit ditembaki Belanda. Pasukan M kembali berlayar ke Bali dan berhasil mendarat ke Kelatan, Malaya, dan Candi Kusuma. Sesampainya di Bali dilakukan koordinasi dan dibentuk MGGSK atau Markas Gabungan Sunda Kecil. Pertempuran pasukan MGGSK dan pasukan Belanda di Kelatan menggugurkan Kapten Saistu Hadi, Kapten Suryadi, dan Letnan Nur Hadi. Tokoh-tokoh operasi lintas laut Banyuwangi, Bali. Yang pertama, I Gusti Ngurah Rai. Yang kedua, Kapten Markadi. Yang ketiga, Kapten Albert Waroka. Dampak dari operasi lintas laut Banyuwangi, Bali. Yang pertama, terhambatnya untuk sementara penyerbuan Belanda ke jantung pemerintah RI. Yang kedua, pengunduran tekanan terhadap front tempuran di Surabaya. 3. Dapat digunakan pelabuhan Banyuwangi sebagai pelabuhan pengirim beras kepada rakyat Indonesia sebagai bagian dari perjuangan diplomasi RI.